Halo semuanya, balik lagi ke GP Media. Kali ini kakak di segmen Kripset, Create Your Positive Mindset. Perkenalkan, nama kakak Bunga, kakak sebagai KNLI Praksioner dan juga Master Degree of Geophysics di University of Indonesia. Di sini kakak bareng sama salah satu murid kakak. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Halo, nama saya Stella Sabrina Putri dari SMA Negeri 1 Bogor. Oke, di sini nanti saya akan bantuin kakak untuk berdiskusi mengenai pembahasan kakak. Nah, kali ini kakak akan bahas mengenai cara kerja otak. Jadi, di sini kakak akan bahas lebih dalam tentang gimana cara kamu itu bisa membagi waktu dengan baik dari fungsi otak dan jaringan yang ada dalam tubuh kamu. Salah satu buku yang dia itu menceritakan tentang bagaimana organ-organ di dalam tubuh kita bisa berfungsi berdasarkan waktu dan bagaimana organ-organ tubuh kita itu bisa aktif dalam keseharian di 24 jam. Itu bukunya namanya Unlock the Secret of Your Body Clock, The Perfect Day Plan, karangan Jos Sauer. Di situ memang sih dia itu ngejelasin memang keseluruhan organ tubuh kita keseluruhan, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tertidur, dan itu keseluruhan organ dalam tubuh kita memang untuk bagaimana cara kita itu beraktivitas, bagaimana cara kita itu untuk tidur yang tepat, terus bagaimana cara kita itu, pokoknya di buku itu dijelasin banget sih secara total bagaimana kamu itu bisa mengoptimalkan organ-organ dalam tubuh kamu di setiap waktunya. Nah, tapi di kali ini kakak akan bahas khususnya tentang bagaimana kamu itu memanfaatkan cara kerja otak dan fungsi organ tubuh kamu sehingga dalam keseharian itu kamu bisa mempunyai produktivitas yang optimal. Dalam keseharian kita itu kakak bagi ke 4 bagian ya. Misalkan di pagi hari pada saat kamu bangun, siang hari pada saat kamu beraktivitas, sore hari dan malam hari. Kakak bagi ke 4 bagian waktu biar kalian itu bisa menentukan tepatnya itu seperti apa. Oke, kita mulai pada saat kalian itu udah mulai bangun tidur. Kalau misalkan kalian bangun tidur, kalian itu pasti ada yang bangunnya jam 3 sampai jam 5. Tapi ada juga mungkin yang bangun dari jam 5 sampai jam 7 ya, nggak masalah. Tapi kalau misalkan udah bangun dari jam 3 sampai jam 5, itu sebenarnya kalau di buku yang tadi kakak jelasin, itu disebut sebagai magic hour. Kalian tahu nggak magic hour itu apa? Artinya, bagaimana otak kalian itu memfungsikan diri untuk mengafirmasi setiap kata-kata positif yang ingin kalian itu dapatkan di hari itu. Banyak loh tokoh-tokoh terkenal yang bahkan setiap paginya pada saat dia bangun tidur, itu tuh dia itu langsung punya mantra spesial buat diri dia untuk dia itu bisa jadi sukses dan maju. Itu cara yang dilakukan sederhana tapi ngefek secara keseluruhan. Jadi kalau setiap kamu bangun tidur pagi hari, itu adalah waktu yang tepat bagi kalian dan otak kalian menerima segala macam energi positif. Jadi pada saat kalian itu udah mulai bangun dari tidur jam 3 atau jam 5, itu waktu-waktu yang tepat bagi kalian untuk mengafirmasi diri kalian menjadi energi yang positif. Bahwa misalkan nih, hari ini aku mendapatkan hasil yang maksimal. Misalkan hari ini aku begitu produktif, hari ini aku, atau misalkan yang paling sederhana, hari ini aku cantik banget gitu. Kalau misalkan kalian dari bangun tidur tiap hari kalian ngomong bilang kayak gitu, hari ini aku cantik banget, atau hari ini aku bisa menang, hari ini aku mencapai target aku. Udah sederhana, tiap pagi kalian lakuin kayak gitu. Karena pada saat dari pagi hari itu kalian itu memulai hari dimana kalian itu motivasi kalian itu besar untuk menyambut hari. Dan pada saat kalian itu udah motivasi hari kalian besar, otomatis kalian juga tahu dong kapan kalian itu waktu belajar itu kalian tuh mau ngelakuin apa nantinya. Misalkan nih kalian pagi hari, aku hari ini mau nyelesain soal trigonometri sebanyak 25 soal. Nah, jadi tuh pagi hari itu kalian itu bisa menentukan dan memprediksikan apa yang kalian pengenin di hari itu. Jadi kalian tuh bisa tuh tiap pagi kalian mulai rinciin target-target kalian yang kalian pengenin di hari itu kalian mau ngelakuin apa. Apakah kalian itu mau ngerjain materi soal, atau misalkan kalian mau pelajarin materi soal yang baru. Ini aku pengen belajar materi sosiologi yang baru, yang terbaru tentang apa. Nah, itu kalian tuh bisa mulai dari situ. Karena memang wah ini jadwal di sekolah misalkan tentang materi ini. Wah, berarti aku harus ngerjain materi dan soal yang ini.
Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian udah nyusun semua perencanaan yang tepat saat kalian itu bangun tidur dan di pagi hari, itu akan bantu kalian untuk proses selanjutnya di keseluruhan hari yang ada. Terus mungkin dari jam 5 sampai jam 7. Oke, ada juga kan yang bangun dari jam 5 sampai jam 7. Oke, itu bisa juga dilakukan seperti itu. Taka biasanya nyebut dari jam 5 sampai jam 7 itu sebutannya morning call. Morning call itu adalah saat kalian itu waktunya ke toilet. Jadi sebenarnya usus besar kalian itu paling aktif di jam 5 sampai jam 7. Itu adalah saat kalian itu melepaskan segala kotoran. Bisa juga sih kalian merenungkan hari ini mau ngapain ya pasti ke toilet, tapi kan ya nggak terus-terusan kayak gitu juga ya kan. Nah, pada saat udah kalian itu ngeluarin, mungkin kalian itu bisa mandi dan rapi-rapi lah mungkin. Nah, setelah itu dari jam 7 sampai jam 9. Dari jam 7 sampai jam 9, lambung kalian itu bekerja secara optimal. Artinya, nutrisi yang pertama kalian dapat di hari itu akan mempengaruhi hari kalian. Jadi kalau misalkan pagi-pagi kalian udah makan makanan yang berat atau misalkan yang banyak tapi tidak bergizi, itu akan mempengaruhi banget loh mood kalian di hari itu. Jadi kalau misalkan kalian pagi-pagi nih, karena nutrisi yang paling pertama itu mempengaruhi banget sama kondisi mood dan aktivitas kamu. Jadi kalau misalkan kamu pagi-pagi dari jam 7 sampai jam 9 makan makanan yang bergizi dan tepat, itu yang paling pertama di nutrisi adalah otak kamu. Yang pertama nanti langsung masuk ke dalam diri kamu, makanan yang kamu makan itu akan langsung dinutrisikan ke otak kamu. Jadi kalau misalkan di hari itu kamu telat atau kamu nggak makan yang tepat dan bergizi, itu bisa jadi kamu siangnya udah keburu lemas, udah capek, udah keburu sore juga udah males gitu. Nah, untuk menghindari itu, yang paling tepat adalah kalau misalkan dari jam 7 sampai jam 9, jangan lupa isi perut kamu dan gunakan lambung kamu secara optimal untuk menutrisi organ-organ dalam tubuh kamu, khususnya otak kamu ya. Tadi kakak jelasin kan tentang sesi yang pagi. Nah, sekarang masuk nih ke sesi siang. Jam 9 sampai jam 11 sebenarnya hormon kortisol kamu itu tuh lagi meningkat. Dan itu hormon kortisol itu akan membantu daya konsentrasi kamu itu dengan lebih tinggi. Jadi pada saat itu kalian bisa menganalisis ide-ide baru, atau misalkan ada suatu permasalahan yang kalian itu, misalkan kamu lagi ngerjain soal-soal apa, itu tuh langsung kayak cepet gitu nerimanya karena hormon kortisol kamu lagi tinggi tuh di saat itu, dan itu membantu kamu untuk memfokuskan diri kamu. Atau kakak bisa sebutin jam 9 sampai jam 11 itu sebagai brainstorming time, dimana otak kalian itu berfungsi secara maksimal untuk brainstorming nih, untuk menemukan ide dan gagasan yang baru. Nah, biasanya kalau misalkan kalian itu lagi sekolah, pasti kan jam 9 sampai jam 11 ada dong jadwal kalian sekolah, mau itu online ataupun offline. Nah, pas di jam itu tuh kalian itu menerima semua pemahaman dari yang guru kalian ajarin dan manfaatkan otak kalian dengan sempurna. Jadi jangan pada saat itu kalian udah malas dan ogah-ogahan nih, apalagi kalau misalkan kalian kelas online ya, dari jam 9 sampai jam 11 tuh udah kayak males gitu. Jangan, sayang banget, karena otak kalian itu tuh lagi berfungsi secara maksimal jam segitu. Jadi kalian harus bisa memampu dan menyerap materi yang diajarin sama guru kalian di sekolah itu dengan baik. Itu dari jam 9 sampai jam 11. Kemudian nih, siangnya banget, dari jam 11 sampai jam 2 siang itu membuat jantung kalian itu lebih aktif dan memompa darah ke seluruh tubuh dengan lebih cepat. Artinya apa? Artinya sebenarnya hormon adrenalin kalian itu tuh juga lagi tinggi nih. Nah, kalian di saat itu bisa melakukan aktivitas yang lebih besar gitu. Karena kan jantung kalian memompa dengan kuat kan. Artinya tuh kalian harus beraktivitas yang kuat dari jam 11 sampai jam 12. Dan pada saat itu kalian juga bisa membuat atau mempelajari hal-hal baru. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kalian ada materi-materi atau pelajaran baru dari jam 11 sampai jam 2 siang, itu tuh kalian juga bisa manfaatkan itu dengan sesuatu yang memicu adrenalin kalian untuk mencoba dan menantang soal-soal yang lebih susah atau materi-materi yang menurut kalian itu lebih tertantang. Nah, coba kalian itu mulai review atau materi-materi yang menurut kalian susah atau materi-materi yang menurut kalian tuh kayak bisa nggak sih gue ngerjain ini. Nah, itu kalian bisa nge-review itu dari jam 11 sampai jam 2. Tapi jangan lupa juga ya sama makan siang kalian, karena kan daripada jantung kalian memompa dengan kuat, kalian juga butuh energi agar jantung kalian itu memompa pembuluh darah kalian itu dengan kuat dan bisa menyalurkan semua nutrisi dan asupan oksigen dalam tubuh. Kemudian jam 2 sampai jam 3. Kalau tadi
udah jelas-jelas tubuh kalian itu beraktivitas full banget. Nah, dari jam 2 sampai jam 3 ini adalah waktu yang tepat juga buat kalian itu minum air putih yang banyak. Karena pada saat jam itu sebenarnya kalian itu menerima cairan atau memaksimalkan cairan dalam tubuh kalian untuk bisa disalurkan ke organ-organ di seluruh tubuh kalian. Jadi sebenarnya fungsi yang paling bekerja paling maksimal adalah usus kecil. Usus kecil itu bisa menyerap cairan dan kondisi air di dalam tubuh kalian. Jadi dari jam 2 sampai jam 3 usahakan minum air secukupnya sehingga cairan yang kamu terima itu bisa disalurkan ke otak kamu. Jangan sampai ada kan iklannya kalau misalkan kurang cairan nanti gimana tuh otaknya. Ada lemot. Jadi jam 2 sampai jam 3 itu kenapa sih kok kayak Kak, aku kalau misalkan aku jam 2 jam 3 tuh biasanya suka ngantuk. Nah, ini hati-hati karena bisa jadi kamu kekurangan cairan dalam tubuh. Padahal otak kamu itu sebenarnya ada 75% itu mengandung cairan. Di otak doang loh. Coba bayangin kan. Jadi jangan sampai kamu kehilangan cairan dalam tubuh ya. Kemudian masuk nih sesi sore. Nah, tadi kan udah ya sesi siang pas lagi kalian itu beraktivitas full. Nah, di sesi sore ini tadi kan habis minum yang banyak tuh dari jam 2 sampai jam 3. Nah, kemudian nanti di jam 3 sampai jam 5 udah tuh mulai aktivitas kantung kemih kamu itu lebih dominan. Jadi kalian kalau misalkan tadi udah minum yang banyak, nah, ini waktunya kalian untuk mengeluarkan segala kotoran. Dan di saat itu juga sebenarnya paru-paru kalian itu, organ paru-paru kalian itu lagi melemah. Biasanya itu jam 3 sampai jam 5 ini kalian udah mulai ngantuk, mulai lelah. Makanya jadi kalau misalkan udah jam 3 atau jam 5, usahain untuk tidak usah beraktivitas terlalu berat. Karena kan tadi siang udah beraktivitas berat tuh, terus jantung kalian udah memompa dengan lebih cepat dan segala macamnya deh. Kalian itu udah gunakan waktu jam 3 sampai jam 5 ini untuk beristirahat. Kalau misalkan waktunya ke kamar mandi, kalian itu mau pipis atau misalkan udah harus ke toilet, mengeluarkan segala kotoran kalian, itu juga aktivitasnya udah mulai dikurangin tuh jam 3 sampai jam 5. Nanti pada saat jam 5 sampai jam 7, nah ini dia nih. Kalau misalkan berdasarkan teori tradisional Chinese medicine, dijelasin bahwa aktivitas organ pada ginjal itu kan memang sedang aktif. Dan itu ada kaitannya juga sama apa tahu nggak? Sama perkembangan dan pertumbuhan dari sel otak dan sel sumsum tulang belakang. Jadi artinya sel otak kalian itu tuh lagi dibentuk pada saat itu. Pada saat jam 5 sampai jam 7. Artinya kalian juga harus bisa dong menerima semua pelajaran atau misalkan kalian udah mulai coba-coba inget-inget lagi nih, tadi di sekolah atau tadi belajar apa ya, tadi ngapain atau tadi aktivitasnya apa nih tadi siang. Nah, udah mulai tuh kalian itu. Nah, pada saat kalian itu berpikir bahwa aktivitas kalian itu dan membahas tentang teori-teori secara materi, itu akan membentuk sel-sel otak baru dan perkembangan otak kalian itu akan lebih pesat di jam 5 sampai jam 7. Jadi manfaatin waktu itu dari jam 5 sampai jam 7 juga untuk mengulang materi atau untuk mempelajari materi-materi baru. Makanya kalau misalkan di sini nih di bimbel alumni tutorial itu kita itu biasanya jadwalnya memang sekitar dari jam 5 sampai jam 7. Mau online ataupun offline. Biasanya tuh di jam-jam segitu itu kita tuh juga nganalisis loh bahwa perkembangan otak di setiap murid-murid kita itu tuh lagi aktif di situ. Jadi kita juga akan ngasih materi-materi pembelajaran yang tepat untuk murid-murid kita nantinya. 7 ke jam 9 yang di buku yang tadi tuh The Perfect Day Plan yang karangan menjadi Joe Sawyer itu bilang bahwa dari jam 7 sampai jam 9 itu tuh kalian harus get kreatif. Get kreatif ini maksudnya apa? Get kreatif ini artinya kalian itu bisa membentuk otak kamu untuk mempelajari sesuatu yang kreatif dan hal baru. Dalam artian seperti ini, misalkan kamu itu tadi udah mempelajari semua materi-materi kan seharian, kamu di jam 7 sampai jam 9 ini, kamu juga bisa bikin kesimpulan-kesimpulan dari materi yang ada. Misalkan kamu stabiloin tuh materi-materi yang tadi udah dipelajarin, atau kamu tulis ulang lagi dengan catatan-catatan yang kamu bikin, kamu warna-warnain pakai spidol warna-warni, atau kamu stabiloin kata-kata kunci dari setiap soal-soal yang udah kamu kerjain. Nah, tuh coba tuh kamu kan itu kan bikin daya kreativitas kamu tuh berkembang. Nah, saat itu, saat kreativitas kamu tuh berkembang, kamu juga jadi lebih paham kan atas sama pelajaran yang kamu pakai atau yang udah kamu kerjain tadi seharian. Nah, dari situ tuh kamu akhirnya jadi lebih paham. Jadi materi itu kan kamu bisa lebih kuasain di hari itu.
Jadi full ya, 24 jam kamu juga jadi paham bahwa yang udah kamu pelajarin mulai dari pagi, bangun tidur, dan siang, kamu beraktivitas sampai sore, kamu memanfaatkan sel-sel otak kamu untuk berkembang dengan lebih baik, dan di malam hari kamu bisa untuk mengkreativitaskan diri kamu untuk memahami soal dan materi yang tadi udah kamu pelajarin. Jadi setelah udah lewat dari jam 7 sampai jam 9, kamu udah bisa ngasih kesimpulan dari setiap materi dan soal-soal kalian udah tahu kata kunci dan pola-pola dari soal yang kalian kerjain. Nah, itulah waktunya setelah dari jam 7 sampai jam 9, pasti dari jam 9 sampai jam 11 nih. Dari jam 9 sampai jam 11, gunakan waktu itu untuk istirahat. Organ-organ dalam tubuh kamu itu, khususnya otak, juga lelah dong seharian udah bekerja, dan maksimalkan kondisi fisik kalian secara keseluruhan. Makanya gunakan waktu dari jam 9 sampai jam 11 itu untuk istirahat. Karena pada saat jam segitu sebenarnya jantung kalian itu udah mulai melemah. Terus semakin malam lagi nanti liver hati ya, dan limpa kalian juga akan melakukan metabolisme dalam tubuh kalian untuk menjadi lebih baik, memperbaiki sel-sel dalam tubuh kalian. Nah, di saat itu kan kalian harus istirahat dong, harus tidur. Kalau misalkan kalian ternyata malah jadi begadang, misalkan udahlah aku nggak mau tidur dari jam 9 sampai jam 11, udah deh aku mau belajar aja terus misalkan gitu, ambis banget nih gitu. Ya aku sih kasihan sama tubuh kalian kalau misalkan terus-terusan kalian bikin kayak gitu. Karena kan nanti ke depannya malah bikin fungsi jantung kalian itu melemah, karena kan memang di jam segitu tuh jantung tuh lagi lemah. Kalau misalkan terus-terusan kalian itu continue kayak gitu terus, tidurnya itu begadang mulu lewat dari jam 11, kalian tuh baru tidur atau jam 12 atau jam 1, itu akan mempengaruhi metabolisme kalian. Ya jadinya yang tadinya malah mau pinter malah jadi kesehatan kalian jadi menurun. Susah dong kalau kayak gitu, ya kan? Yang paling utama kan kesehatan kalian juga harus diperhitungkan. Waktu tidur itu yang tepat selama 7-8 jam. Jadi fungsi dan metabolisme dalam tubuh kalian itu sudah diperbarui lagi, dan kalian pada saat pagi hari nanti bangun tidur udah mulai memperbarui diri lagi untuk menjalankan aktivitas dengan lebih baik. Untuk kalian nih yang mulai begadang atau udah mulai malas-malasan, sayang banget ya kalau misalkan kalian itu malah bikin metabolisme atau tubuh kalian itu jadi fungsinya jadi menurun. Jangan sampai kayak gitu, karena balik lagi itu nanti akan mempengaruhi ke jangka panjang hidup kamu, ke masa depan kamu nanti. Kalau misalkan kalian itu malah begadang, terus abis itu kalian itu malah nggak menjaga pola hidup yang baik, menjaga kesehatan kalian dengan baik, itu akan membuat kalian juga akan sakit nantinya. Ini terlalu diforsir juga nggak baik kan. Nah, akan lebih baik kalau misalkan kalian mulai istirahat di waktu yang tepat dan tidur 7-8 jam sehari. Emang sih ya, kadang-kadang nggak bisa Kak, aku tetap harus ini. Ya kan tadi batasnya dari jam 9 sampai jam 11, paling nggak jam 11 lah gitu. Kalian udah harus tidur dan bisa bangun lagi di besok paginya. Karena kan kalian masih remaja, yang nonton ini mungkin kebanyakan masih remaja, dan sayang aja kalau misalkan tubuh kalian itu udah dirusak dari sekarang. Kalau misalkan kalian bisa jaga tubuh kalian dengan baik, nanti masa depan kalian juga akan baik. Kalau misalkan punya penyakit insomnia nantinya yang akhirnya jadi begadang, orang-orang yang punya penyakit insomnia itu berusaha loh bagaimana caranya mereka itu bisa tidur, karena artinya nanti metabolisme tubuh mereka itu udah nggak akan ngerasa baik. Jadi nanti kalau misalkan insomnia atau misalkan kekurangan tidur, mereka tuh udah kayak lemah gitu besokannya, jadi kayak udah letih, udah kekurangan metabolisme, dan itu yang harus diwaspadai kan. Nah, tadi kakak udah jelasin semua nih, dari kamu mulai bangun tidur sampai kamu akhirnya tidur lagi, kakak udah jelasin semua kan, istilahnya organ-organ dalam tubuh kalian itu gimana kalian itu bisa mengoptimalkan itu. Terus juga waktu-waktu yang tepat untuk belajar pada saat sel otak kamu mulai berkembang, atau saat sel otak kamu tuh lagi aktif, atau hormon kamu tuh lagi penuh dengan semangat. Kamu juga bisa tahu waktu yang tepat saat itu dan bagaimana kamu bisa mengatur waktu-waktu saat kamu itu bisa belajar dan beraktivitas. Mungkin dari sebelumnya kan ada juga tuh video kakak sebelumnya ya, mungkin bisa diklik di atas. Nah, itu di video kakak sebelumnya kakak memang menjelaskan tentang bagaimana mendisiplinkan diri. Artinya disiplin terhadap waktu dan diri untuk menjadi lebih baik.
Nah, dari waktu-waktu dan setiap organ yang kita aktifkan ini di setiap waktunya, itu kita jadi tahu bagaimana kita itu bisa mendisiplinkan diri. Nah, menurut kamu kira-kira ada nggak sih nih yang mau kamu diskusikan dari kakak tadi ngejelasin dari kita bangun tidur di pagi hari sampai kita mau tidur, itu ada nggak sih yang kamu itu pengen sampein atau emang pertanyaan yang kamu tuh galauin gitu ke kakak, gimana? Nih Kak, kalau hari weekend kan kita pasti ada rasa males yang tinggi ya Kak. Organ tubuh kita tuh bekerjanya masih sama gak sih sama yang kalau di hari-hari yang kita beraktivitas gitu? Ya enggak lah, karena kan kalau misalkan organ tubuh kalian ya udah nempel di situ, artinya ya udah dia itu bekerja ya masing-masing standby gitu. Setiap waktu mereka itu masing-masing udah bisa bekerja, mana yang paling aktif, mana yang enggak. Dan mau kamu itu rebahan, mau kamu itu tiduran, mau kamu itu nggak ngapa-ngapain juga, ya pasti organ tubuh kamu akan bekerja dengan cara optimal di waktu-waktunya, di waktu-waktu paling aktifnya gitu. Jadi nggak berarti juga kalau misalkan kalian itu lagi malas-malesan, ya kalau kamu lagi malas-malasan nggak ngapa-ngapain, tapi pada saat itu otak kalian itu tuh lagi aktif banget nih, kayak tadi yang Kak bilang, hormon kortisol kamu tuh lagi aktif, terus habis bikin kamu itu untuk punya daya ingat yang bagus di situ, lagi brainstorming, terus tiba-tiba kamu malas-malasan, ya nggak dimanfaatin nih gitu. Jadi pada saat otak kamu itu lagi aktif, terus habis itu tiba-tiba ya dia lagi tidur gitu kan, si otaknya ini langsung ngomong nih ke kitanya, ya dia lagi tidur, lagi malas-malasan, ya udah deh gue yang udah kerja kayak gini, yang lagi optimal nih otaknya nggak dipakai, ya udah deh diemin aja deh, emang orangnya aja lagi tiduran gitu. Nah, jangan sampai nanti kalau misalkan lagi udah kayak gitu kan sia-sia dong organ tubuh kamu, ya organ tubuhku maaf ya aku lagi malas hari ini gitu kan. jadi nggak mau dulu nih belajar ya, tapi jangan terus-terusan karena sayang juga kalau misalkan nggak kamu manfaatin, atau misalkan kayak malas juga, waktunya emang harus minum yang banyak, nggak mau, udah nanti aja minumnya, nggak usah minum cairan tubuh aku, bodo amat lah, nanti aja misalkan gitu lah. Orang saat itu waktu yang tepat untuk usus kecil itu menyalurkan cairan, tapi kamu nggak minum yang tepat, jadi artinya kamu seharian lebih malas lagi, jadi metabolisme kamu juga akan keganggu. Tapi ya gitu ya, kalau misalkan memang kamu lagi liburan terus kayak kamu lagi malas-malasan, ya jangan lama-lama juga, kan besokannya kamu harus bisa beraktivitas lagi, bikin kamu itu tetap produktif gitu. Oke? Ada lagi nggak nih kira-kira yang mau kamu tanyain? Tadi kan terkait tentang itu, ada lagi nggak nih? Ada nih Kak, mengenai jam biologis, seberapa penting sih jam biologis itu Kak? Dan kalau kita merubah-rubah jam biologis atau enggak dirubah-rubah keaktifannya, misalnya hari ini kita aktif, besok enggak, esoknya lagi aktif, itu berpengaruh gak sih Kak? Nah, sebenarnya tuh penting banget loh jam biologis itu. Jadi kakak kasih tahu dulu nih pengertian dari jam biologis ya. Jadi kan tadi kakak bilang aktivitasnya jam segini, jam segini, jam segini. Artinya jam biologis adalah bagaimana kamu itu, kebiasaan kamu di jam tersebut itu ngapain. Jadi kalau misalkan nih udah secara berurutan bahwa jam 9 kamu harus tidur, itu artinya jam biologis kamu jam 9 tuh kamu pasti tidur, kamu pasti ngantuk dan kamu pasti tidur. Itu setiap jam 9 tuh pasti akan otomatis kayak gitu. Artinya jam biologis itu udah melekat banget. Jadi jam yang bikin kamu itu pasti tidur, atau misalkan kamu jam 12 itu pasti kamu makan. Mau kamu itu udah makan sebelumnya atau kamu itu udah makan banyak sebelumnya atau bagaimanapun lah, pokoknya aktivitas kamu saat itu jam 12 itu pasti kamu jam 12 itu kamu tiba-tiba lapar. Itu artinya jam biologis. Jadi tubuh kamu ini tuh mengenal kebiasaan kamu dan pola hidup kamu sendiri. Jadi kalau misalkan kamu udah jam, misalkan nih kamu itu enaknya belajar dari jam 7 malam. Kalau misalkan aku jam 7 malam tuh aku bisa fokus banget belajar, baru bisa belajar banget tuh setiap jam 7 malam. Jadi mau itu belajar jam berapapun, kalau nggak jam 7 malam itu kamu nggak bisa belajar atau nggak masuk gitu pelajarannya. Nah, itu artinya jam biologis tuh kayak gitu. Jadi karena kamu tuh udah sering atau udah terbiasa melakukan aktivitas itu secara terus-menerus, akhirnya si tubuh kamu ini merecord itu, ngerekam kebiasaan kamu untuk menjadi suatu pola. Nah, kalau misalkan kamu udah melakukan itu terus-terusan, pokoknya jam 12 kamu harus makan, misalkan nih setiap hari itu kayak gitu. Terus
kamu udah nentuin tuh polanya kayak gitu, nanti tubuh kamu akan kelaparan sendiri setiap jam 12 siang. Padahal kamu juga nggak maksudnya pengen makan juga sih, tapi ini nggak enak nih kondisinya nih, aku lagi masih ini gitu kan. Tapi tiba-tiba tuh jam 1 kelaparan yang banget. Nah itu namanya jam biologis. Bisa diubah nggak? Bisa sebenarnya, bisa diubah. Tapi ya itu, diubahnya itu dari pola kamu ya. Misalkan kamu tadi yang seharusnya kamu tuh tidur itu jam 9 itu pasti kamu ngantuk dan pasti kamu tidur. Tiba-tiba kamu itu begadang dan kamu akhirnya baru tidur jam 11 misalkan kayak gitu. Udah deh, nanti jam 11 kalau kamu terus-terusan ngelakuin kayak gitu, setiap jam 11 nih kamu terus-terusan ngelakuin kayak gitu, baru tuh mulai kerasa, kayaknya kemarin jam 9 aku udah mulai ngantuk, kok tiba-tiba jam 9 ini aku udah nggak ngantuk ya, malah ngantuknya jam 11 sih, aduh malah baru ngantuknya banget jam 11, gimana dong nih ya gitu kan. Artinya berarti kamu udah ngubah kan pola tidur kamu yang itu mempengaruhi jam biologis kamu. Nah sebenarnya itu bisa diubah. Nah terus pertanyaan berikutnya lagi nih, kalau misalkan tiba-tiba di hari ini kita maunya tidur jam 9, terus hari besokannya kita tidur jam 11, terus besokan lagi tidur jam 10, terus itu berpola nggak katanya? Enggak kan? Nggak berpola kan? Nah berarti kalau misalkan nggak berpola, cuman tubuh kamu langsung mulai, ini gimana cara bacanya nih kalau kayak gini, bener nggak sih? Kayak ya udah deh bikin aja deh rata-ratanya kali gitu. Si tubuh kamu langsung mikir kayak gitu dong. Kayak ya udah deh kayaknya mungkin sekitar jam segini nih baru mulai ngantuknya. Itu namanya jam biologis. Kalau misalkan kalian itu acak nggak berpola, kalau misalkan acak nih nggak berpola, aku mulai makan siangnya jam 11, jam 12 atau jam 1. Hari ini jam 11, besok jam 12, besok lagi jam 1, jam setengah 1. Nah, artinya udah nggak mulai berpola yang di jam yang sama kan. Nah, di situ tuh akhirnya mulai berubah jam biologis kamu. Terus itu di situ juga akan mempengaruhi pola kamu, pola hidup kamu. Itu akan berpengaruh. Jadi, kalau misalkan kalian itu mau produktif dalam keseharian, atau misalkan pun kalau misalkan lagi malas ya jangan bikinlah malasnya itu sampai berlarut-larut. Nanti kalau misalkan malasnya berlarut-larut dan sampai lama, sampai seminggu terus kamu ngelakuin kayak gitu, udah nih seminggu terus kamu nggak mau belajar, cuman mau tidur-tiduran doang, ya nanti tubuh kamu udah terlanjur leha-leha, udah terlanjur enak. Si otak yang tadinya seharusnya dipakai buat berpikir dan belajar, nah tuh bilang nih ke tubuh kamu, ya dia juga lagi tiduran, nggak usah difungsiin lah nih otak gitu kan. Jadi kayak gitu kan sayang banget. Jadi kayak, nah terus keterusan, akhirnya pada saat kamu waktunya harus belajar atau waktu tiba-tiba kamu ngerjain ujian, ngeblank dong, nggak tahu apa-apa. Karena saat itu yang waktunya memang otak kamu difungsikan dengan baik, kamu nggak manfaatin itu. Kamu bikin pola yang bikin supaya tubuh kamu males. Aduh sayang banget kan kalau kayak gitu. Nah makanya jadi nanti kalian nih yang pada nonton tuh harus tahu masa jam biologis kalian. Jadi sederhana banget kan tahu untuk jam biologis kalian itu harus tahu, dan bagaimana kalian juga bisa tahu produktivitas dari setiap organ-organ dalam tubuh kita sehingga aktivitas kamu itu lebih bermanfaat. Terus kira-kira ada lagi nggak nih yang boleh tanya dari kamu? Kan tadi kakak udah jelasin tuh bagaimana jam biologis itu, dan kakak juga udah jelasin yang istilahnya yang cocok itu gimana sih buat aktivitas kamu itu, buat keseharian kamu tuh gimana. Nah dari itu semua ada nggak dari yang kamu tanyain? Ada nih Kak nih, kan perempuan itu setiap bulan mengalami mood yang berbeda-beda kan. Apa itu mempengaruhi jam biologis kita? Sebenarnya mempengaruhi banget loh, hormon perempuan sama laki-laki tuh beda ya. Nah kalau misalkan kamu lagi tiap bulan nih, tahu bulanan yang udah suka datang, terus mempengaruhi banget sebenarnya aktifan kamu pada saat itu. Jadi tubuh kamu juga langsung mulai sadar, wah nih udah waktunya nih diberhentiin dulu nih kita. Tapi bukan berarti organ tubuh kamu berhenti kerja, enggak. Tapi mereka tetap melakukan aktivitas sesuai dengan porsi masing-masing. Organ-organ tubuh kalian melakukan aktivitas, tapi dapat tambahan PR, di mana pada saat si perempuan itu mengalami masa mood yang berubah, itu mereka itu udah harus sadar, atau misalkan udah mulai, wah ini waktunya harus belajar tapi dia nggak mau belajar. Nah si otak itu ngasih pengertian nih, ngasih sinyal-sinyal kayak pusing tiba-tiba di kepala, atau nambah-nambahin biar kalian itu semakin moodnya itu makin bertambah untuk gak enak gitu. Nah kalau udah mulai kayak gitu, kalian itu harus bisa mengontrol diri. Artinya gini,
Kalau misalkan udah tahu bahwa wah nih mood gue lagi gak enak seharian ini, ya udah istirahat aja dulu, nggak usah memaksakan diri dan memforsir diri. Tapi ingat, bukan dijadikan suatu pola dan kebiasaan. Atau misalkan kayak tiap udah deh kak, aku kan lagi nggak mood, tapi aku besok harus ujian, mau nggak mau kamu harus belajar dong. Nah, kamu manfaatin tuh waktu-waktu yang kakak bilang tadi. Jangan sampai pada saat lagi males keseluruhan dijadikan alasan juga untuk bilangnya itu bisa jadi karena memang karena memang aku lagi moodnya lagi nggak enak ini nih, emang waktu aku datang, bulanan aku datang, so aku akhirnya nggak mau. Nah, nggak kayak gitu juga kan, gak dijadikan alasan juga untuk itu. Jadi organ-organ dalam tubuh kalian itu mengerti bahwa setiap hormon dalam tubuh kalian juga bisa menghasilkan mood kalian itu berubah. Tapi jangan sampai pola yang kebiasaan yang kalian itu lakukan itu mempengaruhi jam biologis kalian. Yang tadinya kalian jam biologisnya itu produktif, terus tiba-tiba cuma gara-gara moodnya nggak enak, terus langsung hambiar semuanya. Langsung tiba-tiba jam biologis kamu berubah dan itu jadi satu hal yang bikin kamu males. Jangan sampai kayak gitu. Ingat, pola itu harus dibentuk untuk bikin kalian itu balik lagi produktif. Ya, oke? Ya udah, kalau misalkan memang udah gak ditanya lagi, kalian yang lagi nonton, coba kalian itu mulai pahami diri kalian. Nah, pahami diri kalian itu udah harus tahu waktu-waktu atau waktu-waktu yang tepat untuk organ kalian itu teraktifkan. Jadi kalian bisa tahu pola hidup kalian yang sehat, dan disiplin diri yang tepat itu akan membantu pola hidup yang sehat. Jadi kalau misalkan mau malas, jangan lama-lama lagi. Ini waktunya kalian itu bergerak, waktunya kalian itu nunjukin masa depan kamu tuh nanti mau kayak gimana nih. Di sini juga waktu yang tepat untuk kalian itu sadar bahwa saatnya kalian itu maju, saatnya kalian itu bisa lebih paham setiap organ tubuh kalian dan memanfaatkan itu dengan baik. Nah, sampai sini dulu aja ya penjelasan kakak, dan makasih banyak buat Sela udah nemenin kakak di sini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Dadah.